Oke, di sini kita akan belajar tentang jaring-jaring dan luas permukaan dari bangun ruang sisi datar. Untuk yang pertama, itu ada jaring-jaring dari kubus. Jaring-jaring, apa sih itu jaring-jaring? Jaring-jaring adalah sebuah pemetaan atau pembelahan yang terjadi pada bangun ruang tertentu, sehingga ketika disatukan dapat menjadi bangun ruang tersebut. Seperti ini. Ya, nah ini kan kubus. Yang di bawahnya ini termasuk jaring-jaring kubus. Karena ini bisa membentuk kubus tersebut. Seperti ini. Oke, lanjut. Selanjutnya, ini bagian bentuk-bentuk dari jaring-jaring kubus. Kalau ini disatukan bisa menjadi kubus. Yang lain masih ada. Nanti silakan dicoba-coba sendiri. Lanjut. Nah, untuk menentukan luas permukaan kubus, sebelum itu kita harus pahami apa sih itu luas permukaan. Nah, luas permukaan suatu benda itu adalah luas gabungan antara sisi-sisi permukaan benda tersebut. Luas permukaan kubus itu bisa dilihat dari luas jaring-jaring kubus tersebut. Nah, untuk menentukan luas kubus bisa digunakan ini. Sisi kali sisi kali 6. Sisi kali sisi itu luas satu sisinya ini. Karena kubus kan sisinya sama. Kenapa dikali 6? Karena banyak sisi dalam kubus itu ada 6. Oke, kita lanjut. Ya, nih ada contoh soal untuk menentukan luas permukaan kubus. Tentukan luas permukaan kubus dengan panjang rusuk kubusnya 6 cm. 6 cm kan? Yang diketahuinya itu kan sisinya 6. Yang ditanyakan luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus rumusnya adalah 6 kali sisi kali sisi. 6 sisi kuadrat. Maksudnya sisi 6 dikali sisinya 6 dikali 6. 6 dikali 6, 36. Dikali 6, 216. Nah, kenapa di sini memakai kuadrat? Karena sentimeternya ada 2. Sentimeter kali sentimeter, sentimeter kuadrat. Sentimeter kuadrat ini termasuk ke dalam satuan luas. Makanya dipakainya kuadrat. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada jaring-jaring dari balok. Untuk banyak sisi dalam jaring-jaring balok itu juga sama kubus. Nah, ini ada satu contoh jaring-jaring balok. Oke, kita lanjut. Nih, beberapa jaring-jaring balok yang mungkin. Selain ini masih ada, nanti bisa dicoba-coba lagi. Ini untuk beberapa saja. Ini kalau disatukan maka jadi balok. Ini, dan ini. Oke, nanti bisa dicoba-coba sendiri. Oke, kita lanjut.
Nah, untuk menentukan luas permukaan dari balok tersebut, untuk keterangannya sama seperti kubus, dan untuk menentukan luas permukaannya, kita lihat dulu beda dari luas permukaan kubus, karena ini mirip, jadi kita lihat bedanya. Bedanya dari kubus ini kan tidak semua sisinya sama panjang. Jadi beda dengan kubus yang memiliki sisi yang sama panjang, balok memiliki 3 pasang sisi yang sama panjang, P, L, dan T. Ini P, L, dan tingginya T. Jadi untuk mencari luas permukaan kubus tersebut, kita bisa mencari luas alas ini dan luas atas. Ini ada 2, terus luas yang di sini dan di sini ada 2, terus luas yang di sini depan sama yang di belakang ada 2. Artinya luas P kali L ini ada 2, terus luas tutup ini ada 2, luas ini ada 2. Makanya PL ini ada 2, PT ada 2, LT ada 2. Jadi untuk menentukan ini, PL-nya ditambah PL, ditambah PT, tambah PT, tambah LT, tambah LT. Maka jadi 2 PT tambah P2 PT tambah 2 LT. Makanya menjadi 2 tambah 2 dalam kurung PL tambah PT tambah LT kurung tutup. Oke, ini contoh soal dari luas permukaan luas permukaan balok. Tentukan luas permukaan balok dengan panjang 2 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 4 cm. Nah, yang diketahui di sini kan panjangnya 2 cm, lebarnya 2 cm, dan tingginya 3 cm, 4 cm. Yang ditanya itu adalah luas permukaan. Jawabannya, luas permukaannya tadi, ini rumusnya, 2 PL tambah PT tambah LT. Maka kita masukkan jadi seperti ini. Itu bisa dicoba-coba. Dan ini. Nah, kenapa bisa ini kuadrat? Karena saya bilang tadi, ini senti kali senti kan jadi sentimeter kuadrat. Dan hasilnya 45 cm kuadrat. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada jaring-jaring dari prisma. Untuk jaring-jaring prisma ini lebih banyak ada karena prisma itu ada prisma segitiga, ada prisma segi 5, ada prisma segi 4, ada prisma segi 6, dan seterusnya. Dan untuk prisma segi 4 itu sudah dijelaskan tadi, ada balok dan kubus. Itu juga termasuk dalam prisma segi 4. Nah, ini ada contoh dari prisma, jaring-jaring prisma. Menentukan luas permukaan dari. Nah, untuk luas permukaan dari prisma itu sendiri bisa dicari dengan cara menjumlahkan semua sisi-sisi yang ada dalam prisma, atau bisa juga dengan mencari luas permukaan itu luas alas itu dikali 2 ditambah dengan keliling alas dikali tinggi. Nah, kenapa begitu? Karena di sini kan ada luas alas, ada luas tinggi, ini ada sama, makanya ditambah 2 dikali 2. Terus untuk keliling alas
Ini kan bisa mencari, nah ini keliling alasnya ini bisa mencari panjang dari masing-masing sisi tegaknya dikali tinggi dari sisi tegak tersebut. Oke, lanjut. Untuk contoh soalnya ada seperti ini. Tentukan luas permukaan prisma segitiga sama sisi dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi prisma ada 4 cm. Yang diketahui di sini ada sisinya ada 3 cm dan tinggi 4 cm. Untuk mencari luas permukaan seperti tadi, ini kita masukkan. Untuk mencari luas alas ini kan segitiga. Untuk mencari luas segitiga, kita bisa mencari dengan cara seperti ini. Kita bisa harus mencari dulu tinggi segitiga ini. Ini kita pakai rumus Pythagoras. Dan kita dapatkan akar 6,75 cm kuadrat. Jadi kita masukkan dikali 2 dikali luas alas, ini kita dapatkan tadi. Keliling alasnya tadi kan ini panjang sisi alas itu 3 cm, keliling 3 tambah 3 tambah 3 dan tingginya itu 4. Nah, kita lanjutkan jadi 36. Nah, ini dan ini bisa dicari sendiri. Dan kita dapat hasilnya 3 akar 3 cm kuadrat ditambah 36 cm kuadrat. Oke, untuk prisma sekian. Sekarang kita lanjut ke jaring-jaring dari limas. Nah, untuk jaring-jaring dari limas itu ada banyak juga, karena limas itu ada limas segitiga, ada limas segi 4, segi 5, dan seterusnya. Ini contoh satu jaring-jaring dari limas. Kita lanjut untuk luas permukaan dari limas di sini. Untuk mencari luas permukaan dari limas, kita bisa menjumlahkan seperti tadi. Cuman bedanya kita hanya ada satu alas. Luas permukaan limas ini bisa dicari dengan menjumlahkan semua sisi yang ada dalam limas. Bisa dilihat di jaring-jaring yang tadi. Dan selain itu kita bisa juga seperti ini, luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Nah, itu sama. Nah, biar tidak bingung, kita lanjut ke contoh soal langsung. Nah, untuk contoh soal luas permukaan limas. Satu ini, tentukan luas permukaan limas persegi dengan panjang sisi alas 6 cm dan tingginya 4 cm. Yang diketahui di sini kan ada sisi alas 6 cm dan tingginya 4 cm. Untuk menentukan luas permukaan, ini kita pakai. Luas permukaan itu ada luas alas tambah jumlah luas sisi tegak dari limas tersebut. Untuk luas alas itu kan alasnya ini 6 jadi 6 dikali 6 36. Nah, untuk mencari luas dari sisi tegak di sini, kita menggunakan ini, luas segitiga. Sama juga kita menggunakan Pythagoras ini, dan akhirnya kita dapat sisi yang di sini terdapat 5 cm. Untuk mencari luasnya, untuk mencari luas segitiga itu kan setengah dikali lebar kali tinggi, makanya dapat seperti ini, setengah kali 6 kali 5. Maka dicari dapat hasilnya 96 cm kuadrat. Nah, untuk luas permukaan dan jaring-jaring dari bangun ruang sisi datar sekian. Terima kasih.